waktu dan tempat dalam disediakan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah menyediakan kesempatan untuk saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman panitia pelaksana dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan desa yang alhamdulillah di Desa Bukti 2 kali melaksanakan di tahun 2020. Itu tidak bisa analisa karena dari desa-desa yang lain hanya 1 kali melaksanakan dalam 1 tahun. Apakah ini akan tetap berlangsung juga tahun 2024? Tergantung dari kebijakan dari teman-teman BPD, teman-teman pemerintah, dan jajaran dari pengurus. Harapannya sebenarnya kalau orang mau ikut pelatihan di hotel ini sebenarnya sekedar kita refleksi, sambil kita refleksi sambil mengisi terkait dengan tema-tema yang akan dilaksanakan pelatihan. Kalau kegiatan ini dilaksanakan di desa, mungkin agak sedikit bukan juga tidak. Kadang teman-teman akan dipenuhi tentang materi-materi yang berkaitan dengan apakah itu regulasi, apakah itu tentang perencanaan, berkaitan dengan SDGs, berkaitan dengan IDM, sampai pada proses penyusunan RPJMDes dan KPDes atau penyelarasan arah kebijakan pemerintah desa untuk tahun 2024. Dan alhamdulillah mudah-mudahan di Desa Bukti telah ada bayangan-bayangan yang berkaitan dengan perencanaan di tahun 2024. Sebetulnya mau tata kelola mudah sekali untuk menyusun rencana di desa, cuman agak sedikit rumit itu karena kita menggunakan regulasi. Berkaitan dengan materi saya pada hari ini adalah tentang arah kebijakan pemerintah desa. Mungkin teman-teman bisa catat. Saya harus mengubah diri. Saya kalau pakai slide bagus, cuman kalau sama-sama terbiasa untuk materi di lapangan seperti ini. Mudah-mudahan walaupun tanpa slide saya bisa jelaskan. Dan kalaupun ada pertanyaan nanti disampaikan kepada saya. Oke? Kita akan awali dengan lihat pertama semangat. Ketika pada saat saya memulai materi, saya bilang semangat pagi perencanaan, melakukan perubahan perencanaan, penetapan sampai pada pengawasan dan pembinaan. Teman-teman sekalian, apakah teman-teman yang mau tata kelola tahu tentang apa itu kebijakan publik? Ada bisa komentar? Mungkin di kedua kebijakan publik Terkait dengan apa itu kebijakan publik, jujur kami sampaikan pada kesempatan ini, sebenarnya kebijakan publik ini mungkin kalau tidak salah ini terkait dengan, kalau publik tidak salah ya, kalau salah ini mungkin kesalahan saya ya, mungkin kebijakan publik ini mungkin ada apa dulu yang menjadi harapan besar oleh masyarakat yang barangkali itu mungkin harus terpenuhi karena memang ini dianggap sangat penting untuk
yang harus dibijaksanai oleh pemerintah desa. Mungkin itu pasal Yang lain mungkin tidak dilakukan oleh pemerintah seperti orientasi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Tindakan. sementara cukup dua dulu lah. Satu, APBDes itu masuk pada kebijakan publik atau tidak? Ada yang bisa komentar masuk dalam ranah kebijakan publik atau tidak? Sebuah aturan yang dirancang oleh BPD dan pemerintah desa yang melahirkan kesepakatan yang dituangkan di dalam RKPDes, apakah itu termasuk kebijakan publik? Mungkin ada yang bisa komentar. Masuk. Alasannya kenapa? Karena merupakan tindakan pemerintah diorientasikan untuk publik, untuk masyarakat. Tindakan pemerintah. Oke. Saya mau gambarkan teman-teman sebuah regulasi, kesepakatan, aturan yang diterapkan kepada masyarakat secara paksa. Kebijakan harus dipaksakan, walaupun melahirkan berbagai macam ketimpangan, tapi kalau itu sudah disahkan secara regulasi ditetapkan oleh pemerintah desa dan BPD, harus dipaksa itu masyarakat. Jadi jangan heran ada perlawanan, misalnya terkait BLT, terkait ada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Rokok, saya mau ajak teman-teman untuk menganalisa. Orang tahu bahwa rokok itu sangat berpengaruh di jantung, sangat berpengaruh di kesehatan. Tapi kenapa pemerintah hanya sekedar mampu untuk menyampaikan bahwa merokok itu berpengaruh di impotensi, berpengaruh di kanker, gangguan tenggorokan segala macam, tidak menutup pabrik. Saya coba analisa. Itu kebijakan publik diterapkan oleh pemerintah. Rokok berbahaya. Dokter pun hasil riset berbahaya. Tapi kenapa kebijakan publik itu disahkan hanya seperti itu? Mungkin ada bisa share ini. Dan ini harus kita rangkai sama-sama. Ada kaitan dengan RPJMDes, RKPDes dan APBDes ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, hasil riset ilmiah tidak mempengaruhi kebijakan publik. Petani tembakau ribuan yang bekerja di sini, dan 3 desa yang tidak tahu apa-apa. Pemerintah desa mendesain untuk penghapusan kemiskinan ekstrim melalui BLT, tapi akhirnya dulu lalu dibuti ada demo berkaitan BLT. Padahal itu melalui apa? Verifikasi bodoh, verifikasi sini, tapi akhirnya juga ada demo. Maka di dalam kebijakan publik itu ada 3. Perumusan kebijakan publik bisa dicatat. Perumusan identifikasi kebijakan publik. Kemudian yang kedua, evaluasi kebijakan, perubahan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan. Contoh, sudah disepakati dalam penyusunan RKPDes yang akan mendapat zaman sekian, yang mendapat BLT sekian. Alhamdulillah kalau terrealisasi sesuai dengan keinginan masyarakat. Tapi kalau tidak terrealisasi, maka pemerintah desa melakukan evaluasi kebijakan, dievaluasi kembali. Sehingga jangan heran
dalam setiap perencanaan ada yang disebut dengan RKPDS perubahan, APBDes perubahan, penyelarasan arah kebijakan RPJMDes perubahan. Itu adalah ini berarti bahwa pemerintah desa adalah manusia biasa yang tidak bisa menemukan suatu kebenaran secara mutlak, bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah sudah segalanya benar. Tidak. Pemerintah itu terbatas dengan wilayah keterbatasannya. Cara untuk menyelesaikan itu harus bagaimana pemerintah? Melalui secara dialog dengan masyarakat.